Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ 204. Saya akan mempresentasikan jawaban UAS Ekonomi Makro terkait summary infografis. Yang pertama, momentum perbaikan perekonomian terus berlanjut. B. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Dan C. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Momentum perbaikan perekonomian terus berlanjut. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dimulai dari triwulan ketiga tahun 2020, yaitu sebesar minus 3,49% dari triwulan sebelumnya, triwulan 2, yaitu minus 5,32%, dan terus berlanjut turun hingga sebesar minus 0,74% pada triwulan 1 pada tahun 2021, yaitu menjadi minus 1,45%. Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja kerja sektor eksternal yang membaik. Terlihat dari grafik dari tahun 2020, yaitu minus 5,320%, sampai di 2021, yaitu minus 1,45%. Dari sisi pengeluaran, ekspor itu meningkat, yaitu sebesar 6,74%, yaitu didorong oleh permintaan dari Tiongkok dan Amerika Serikat. Impor juga meningkat sebesar 5,27%, didorong oleh perkembangan pada sektor eksternal dan investasi. Konsumsi pemerintah juga meningkat, yaitu sebesar 2,96%. Sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus dalam bentuk belanja dan bantuan sosial. PMTB atau investasi juga ikut meningkat. Kinerja investasi membaik dengan total penurunan 0,23%. Selanjutnya di bagian konsumsi rumah tangga itu masih terbatas atau masih stuck di min 2,23%. Konsumsi rumah tangga terbatas karena ada pembatasan mobilitas. Dari sisi lapangan usaha, sebagian usaha menunjukkan perbaikan, terutama di sektor informasi, sektor komunikasi, pengadaan air, dan jasa kesehatan. Untuk kedepannya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus membaik dengan prospek pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan dorongan stimulus kebijakan yang berlanjut dengan implementasi vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19 yang tetap menjadi fokus. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah, yaitu Bank Indonesia melaporkan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah sebagai dampak dari penyebaran COVID-19. Berikut adalah data yang disampaikan. Yang pertama, perkembangan nilai tukar, yaitu pada 8 April 2021. Pada tanggal 8 April 2021, rupiah ditutup pada level 14.530 per dolar Amerika Serikat. Yield surat berharga negara atau SBN 10 tahun turun menjadi 6,43%. DXY melemah atau turun ke level 92,06. Yield US Treasury Note 10 tahun turun ke angka 1,619%. Di tanggal 9 April 2021, pada tanggal 9 April 2021, rupiah dibuka pada level yang sama, yaitu di angka 14.530 per dolar Amerika Serikat. Dan yield surat berharga negara atau SBN 10 tahun terus menurun hingga ke angka 6,39%. Aliran modal asing. Pada tanggal 8 April 2021, premi CDS Indonesia 5 tahun meningkat menjadi 84,07 bps. Non-residen di pasar keuangan domestik tercatat beli neto
yaitu sebesar 2,34 triliun dengan beli neto di pasar SBN sebesar 4,15 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar 1,81 triliun. Data settlement atau secara kumulatif non-residen jual neto yaitu sebesar 9,68 triliun sepanjang 2021. Inflasi pada level rendah dan terkendali. Pada bulan April 2021, inflasi diperkirakan sebesar 0,08% MTM dengan inflasi turun berjalan sebesar 0,53% MTM dan inflasi turun tahunan sebesar 1,37% YoY. Penyumbang inflasi adalah komoditas daging ayam, ras 0,05% MTM, jeruk dan cabai merah 0,02% MTM, serta minyak goreng 0,01% MTM. Komoditas yang menyumbang deflasi termasuk telur ayam ras yaitu minus 0,04% MTM dan cabai rawit minus 0,03%. Pada April 2021, inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 0,13 MTM, meningkat dari 0,08% MTM pada bulan sebelumnya. Inflasi tahun mencapai 1,42% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 1,37% YoY pada bulan lalu. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh inflasi kelompok inti dan administered price, sementara inflasi kelompok volatile food mengalami perlambatan. Inflasi inti atau core inflation. Inflasi kelompok ini pada April 2021 adalah 0,14% MTM, peningkatan dari deflasi 0,03% MTM di bulan sebelumnya, karena dipengaruhi oleh kenaikan harga emas dan permintaan musiman selama Ramadan. Inflasi tahunan kelompok inti tercatat 1,18% YoY. Hal itu sedikit menurun dari 1,21% YoY pada Maret 2021. Inflasi bahan makanan. Kelompok volatile food mengalami inflasi 0,15% MTM. Hal ini menurun dari 0,56% MTM di bulan sebelumnya akibat deflasi komoditas hortikultura dan beras. Namun inflasi ini tertahan oleh kenaikan harga daging ayam dan minyak goreng. Inflasi tahunan kelompok volatile food mencapai 2,73% YoY. Hal ini meningkat dari 2,49% YoY di bulan lalu. Kelompok administered price mencatat inflasi 0,11%. Hal ini meningkat dari 0,02% MTM dari bulan sebelumnya karena dipengaruhi oleh kenaikan harga rokok dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi tahunan kelompok ini mencapai 1,12% YoY, lebih tinggi dari 0,88% YoY dari bulan lalu. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain 1. Pemerintah. Pemerintah berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal termasuk pengeluaran pemerintah, pajak, dan investasi. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. Ini bertugas mengatur kebijakan moneter termasuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berfungsi sebagai lembaga legislatif untuk mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap anggaran dan kebijakan ekonomi. Keempat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas bertanggung jawab untuk mengawasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan dan pasar modal. Nomor 5, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi berkontribusi terhadap perekonomian melalui investasi, konsumsi, dan produksi. Lembaga penelitian berperan dalam memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan penelitian. Yang terakhir, sipil, yaitu organisasi masyarakat sipil dan kelompok dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi melalui advokasi dan partisipasi dalam
diskusi publik. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 di 2021. Penguatan atau pelemahan nilai tukar kurs dan inflasi indeks harga konsumen IHK memiliki dampak yang signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB suatu negara termasuk Indonesia pada triwulan 1 di 2021. Berikut adalah dampak tersebut. Yang pertama, penguatan nilai tukar. Jika nilai tukar rupiah menguat, barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di pasar internasional yang dapat mengurangi daya saing dan menurunkan jumlah ekspor dan menghambat pada pertumbuhan PDB. Yaitu yang pelemahan nilai tukar. Dari sisi ekspor, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS atau Amerika Serikat, produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Dari sisi impor, pelemahan nilai tukar juga membuat barang impor menjadi lebih mahal. Inflasi IHK, inflasi rendah. Inflasi rendah seperti pada April 2021 dengan inflasi IHK sebesar 1,42% YoY dapat memberikan ruang bagi konsumen untuk peningkatan pengeluaran ketika harga barang dan jasa stabil, daya beli masyarakat cenderung meningkat. Inflasi tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian makro Indonesia 2021 di tengah pandemi COVID-19. 1. Pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2021 tercatat 0,74%, lebih baik dari triwulan keempat 2020, mencapai 2,19%. Berikutnya sektor eksternal. Terjadi peningkatan permintaan di negara mitra dagang yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Konsumsi dan investasi, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 2,96% YoY seiring dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal. Dari sisi inflasi, inflasi indeks harga konsumen IHK pada April 2021 tercatat sebesar 0,13% MTM yang meningkat dari bulan sebelumnya. Dari nilai tukar dan stabilitas keuangan, nilai tukar pada April 2021 ada di level sebesar 14.530 per dolar Amerika Serikat dan yield SPN 10 tahun turun ke level 6,43%. Tantangan yang dihadapi meski ada perbaikan, konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit masih terlihat terhambat sebesar 2,23% YoY dan 4,53% YoY akibat dari pembatasan mobilitas masyarakat. Dan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.